warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila dengan NIM 24022028 dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dan dosen pengampu Ibu Tisna Syapnita MPD dengan seksi 20241020096. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu transisi PAUD di SD. Nah, jadi akan ada 3 poin saya jelaskan. Yang pertama ada hakikat transisi PAUD di SD, yang kedua ada tujuan transisi PAUD di SD, dan yang ketiga ada prinsip penerapan PAUD di SD. Jadi tonton ya teman-teman. Yang pertama ada hakikat transisi PAUD di SD. Transisi PAUD di SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Hakikat ini juga merupakan proses transformasi holistik yang mempersiapkan anak dan tidak sekedar hanya secara akademis melainkan secara menyeluruh, baik itu kognitif, emosional, dan perkembangan pendidikan selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan dari transisi PAUD di SD. Pada hakikatnya, tujuan ini adalah menciptakan proses berkelanjutan yang mempersiapkan anak menghadapi tahapan pendidikan selanjutnya secara komprehensif. Proses ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan transformasi menyeluruh yang membantu anak berkembang secara optimal, membangun fondasi pendidikan yang kuat, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pembelajaran di masa depan. Yang ketiga ada prinsip penerapan transisi PAUD di SD, yang dimana mencakup kematangan sosial emosional, kognitif, literasi, motorik kasar dan motorik halus, serta nilai agama dan moral anak. Yang kedua, yaitu ada penguatan kemampuan fondasi. Proses transisi harus fokus pada penguatan kemampuan fondasi anak yang berarti mengenali nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, serta kematangan emosi seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada pembelajaran yang menyenangkan, yang dimana pembelajaran dari PAUD ke SD harus selaras dan berkesinambungan, serta memberikan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak merasa senang saat belajar. Yang keempat, tidak ada tes calistung, yang dimana kebijakan transisi ini menekankan bahwa tidak ada tes calistung baca tulis dan berhitung saat penerimaan peserta didik baru, bertujuan untuk mengurangi tekanan pada anak dan memastikan bahwa mereka siap secara emosional dan sosial sebelum memasuki SD. Yang kelima ada masa perkenalan, di mana transisi yang menekankan bahwa keterlibatan semua pihak termasuk orang tua, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, penerapan prinsip-prinsip ini dalam transisi PAUD tidak hanya akan membantu anak-anak dalam merasa lebih siap dan nyaman, tapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan hak untuk belajar dalam lingkungan yang kondusif. Nah teman-teman, itu dia 3 tadi yang saya sudah jelaskan transisi PAUD di SD. Sekarang saya akan menjelaskan kendala-kendala yang dialami anak saat transisi PAUD di SD. Yang pertama, ada penyesuaian sosial emosional. Anak-anak seringkali merasa cemas dan bingung karena perpindahan dari TK ke SD yang skalanya lebih besar dan terstruktur. Yang kedua, ada perubahan dalam metode pembelajaran. Yang di TK biasanya lebih berorientasi pada bermain dan eksplorasi, sedangkan di SD pendekatan pembelajaran menjadi lebih formal dan lebih terstruktur. Yang ketiga, ada kesiapan akademik yang berbeda. Setiap anak tidak sama memiliki. Yang keempat, kurangnya dukungan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau ruang yang mendukung dalam pendekatan metode pembelajaran terhadap anak di SD. Yang kelima, ada miskonsepsi tentang keterampilan calistung. Meskipun kebijakan baru menyatakan bahwa tidak ada tes calistung saat penerimaan peserta didik baru, namun masih ada yang beranggapan bahwa anak harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung sebelum masuk SD.
Miskonsepsi ini dapat memberikan tekanan terhadap tambahan pada anak dan orang tua. Yang terakhir ada kontinuitas kurikulum. Perbedaan dalam kurikulum antara PAUD dan SD seringkali menyebabkan kebingungan bagi anak-anak. Kolaborasi antara guru PAUD dan SD sangat penting untuk memastikan adanya kesinambungan dalam metode. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan saya tentang transisi PAUD di SD, yang dimana ada hakikat, tujuan, prinsip penerapan, serta kendala-kendala yang dialami oleh anak saat transisi PAUD di SD. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.